Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Latif. Saya dari S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang etika profesi, karena ini merupakan tugas akhir matrikulasi mata kuliah etika profesi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh pelanggaran pada etika profesi, khususnya di bidang teknik elektro yang mencakup konsentrasi saya, yaitu teknik tenaga listrik. Berikut ini adalah pembahasan saya, Muhammad Fahmi Latif, dengan NIM 210601181200043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu etika profesi dan contoh-contoh penyalahgunaan atau pelanggaran pada etika profesi, khususnya pada bidang teknik elektro. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, etika. Apa itu etika? Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar. Oke, lanjut. Profesi. Apa itu profesi? Profesi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja sesuai dengan keahlian mereka. Nah, ketika digabung etika profesi, itu merupakan sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Sebagai cabang dari filsafat, etika profesi mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral, dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus kehidupan manusia. Lalu selanjutnya, apa itu tujuan dari etika profesi? Nah, ini dia. Untuk menciptakan nilai moral yang baik, etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik. Nah, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku yang buruk pula, dan akan menciptakan suatu keluaran yang berupa penilaian di masyarakat. Nah, di dalam dunia kerja, etika profesi sangat diperlukan guna menjaga kepuasan dan kenyamanan pelanggan atau konsumen. Hal ini memiliki tujuan untuk menarik perhatian pelanggan atau konsumen untuk menggunakan jasa atau produk dari kita, supaya konsumen ini nanti di kemudian hari akan setia pada produk dan jasa yang kita miliki. Namun, walaupun hal ini merupakan hal yang penting, tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dalam etika profesi. Berikut ini akan saya sebutkan beberapa contoh tentang pelanggaran etika profesi pada bidang teknik elektro. Contoh yang pertama, gambar yang terletak pada bagian paling kiri sebelah atas. Nah, ini adalah contoh pelanggaran pada bidang konstruksi jaringan distribusi tenaga listrik. Pada buku PLN 1, di situ dituliskan bahwa jarak minimal dari jaringan distribusi dengan bangunan itu adalah 2,5 meter. Tapi pada gambar yang saya cantumkan ini, nah di situ terlihat bahwa jaringan distribusinya menempel pada bangunan. Itu artinya jarak dari jaringan ke bangunan 0 meter. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Lalu kita beranjak ke contoh yang nomor 2. Contoh yang kedua ini adalah di mana jaringan distribusi listrik menempel dengan pohon. Masih mengacu pada buku PLN 1, di situ juga dituliskan bahwa jarak antara pohon dengan jaringan distribusi listrik itu jaraknya minimal 2,5 meter. Nah, kalau pada gambar yang saya cantumkan ini, itu jaraknya 0 meter lagi guys. Dan kita bisa simpulkan bahwa itu jaraknya di bawah
2,5 meter di bawah standar yang diizinkan pada buku PLN. Lalu apa akibatnya? Ini dia. Akibatnya itu macam-macam. Bisa saja isolasi pada kabel itu terkelupas karena gesekan dengan ranting-ranting pohon. Nah, itu nanti ketika terkelupas bisa terjadi short circuit. Short circuit itu nanti bisa mengakibatkan jaringan di sekitar itu padam. Oke, ini adalah contoh yang saya berikan yang terakhir. Contoh nomor 3. Ini adalah gambar di mana kabel yang diperuntukkan untuk saklar namun tidak jadi digunakan, kemudian dibiarkan begitu saja tanpa dikasih isolasi atau ditempel dengan semen supaya lebih aman. Ini berbahaya. Kenapa? Karena apabila ada anak-anak kecil yang tidak tahu apa itu listrik, terus mereka habis cuci tangan menyentuh kabel itu, mereka bisa tersetrum, guys. Nah, jadi itu berbahaya dan melanggar etika profesi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kalian semua. Oke, sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.